Shalom saudara. Hari ini kita bahas firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 2-5. Tuhan memberikan petunjuk kepada Ishak. Dan mari kita perhatikan. Ada 5 petunjuk Tuhan kepada Ishak. Untuk Ishak perhatikan. Waktu dia mau pergi ke Mesir atau kemana nih yang Tuhan mau. Tapi Tuhan memberikan petunjuk yang jelas kepada Ishak untuk Ishak perhatikan. Dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5, saya mencatat ada 5 prinsip sangat penting. 5 prinsip itu apa yang kita akan perhatikan bersama. Yang pertama, jangan lakukan hal yang sama, kesalahan yang sama dari yang dilakukan oleh orang tua. Makanya Tuhan katakan dalam ayat 2b, janganlah pergi ke Mesir. Waktu itu Abram berpikir dia harus pergi ke Mesir karena di Mesir ada sungai Nil yang tidak pernah kering. Dan Abram pergi ke Mesir. Waktu Abram pergi ke Mesir, dia dapat uang, dapat benda, domba, dapat lembu, dapat hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan. Tapi waktu dia balik ke Kanaan, itu dia bawa satu masalah. Ketidaktaatan kepada Tuhan membuka celah bagi iblis untuk masuk merusak keluarga kita. Abram, apa yang dialami oleh Abraham? Yaitu dia bawa salah satu budak, yaitu Hagar. Dan Hagar ini menjadi duri dalam daging dalam keluarga Abraham, saudara. Kita lihat selanjutnya bagaimana Hagar akhirnya menjadi melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail, dan itu dipersembahkan untuk Abraham. Tapi akhirnya sampai saat ini, saudara, itu bermasalah terus dalam masalah keturunan Abraham. Jadi sebenarnya jangan lakukan kesalahan lagi yang dilakukan sama orang tua, karena dampaknya besar. Terusnya, hai orang tua, saya ingin nasihati, jangan lupakan, jangan abaikan apapun dosa yang kau buat. Itu bisa berdampak bukan hanya dalam dirimu saja, tapi bagi anak cucu kita nanti. Yang kedua yang Tuhan katakan, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan katakan pada Ishak, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan mau supaya Ishak ini melatih dirinya beribadah. Peka, punya kepekaan, beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Dari hari ke hari kita minta supaya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita apa yang Tuhan sedang pimpin. Baik hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apa yang Tuhan sedang buat. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, kita diajar oleh Tuhan untuk menantikan penggenapan janjinya pada waktu Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi Ishak diminta oleh Tuhan untuk tinggal sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Jadi walaupun sebenarnya negeri itu diberikan kepada keturunan Ishak, tapi janganlah engkau sebagai pemilik, tapi engkau sebagai orang asing. Karena Tuhan mau Ishak juga menantikan janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan pada waktunya. Dan Tuhan janji, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi saudara dan saya menantikan penggenapan janji Tuhan pada waktu Tuhan. Jadi kalau saat ini Tuhan belum genapi janjinya, sabar. Yang keempat, percayalah kepada janjinya. Percayalah kepada janjinya. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati, akan membuat bangsa Israel, keturunan Ishak ini menjadi keturunan yang sangat besar. Walaupun anaknya pada waktu itu baru 2, saudara. Bagaimana mungkin anak baru 2 itu menjadi bangsa yang besar? Tapi kita perhatikan di sini, saudara. Tuhan sudah berjanji, dan kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, percayalah, Tuhan akan genapi. Yang kelima, ikutilah teladan iman dan ketaatan orang beriman.
dari orang tua kita, ataupun juga dari orang-orang yang rohani yang ada di sekitar kita, yang Tuhan kirim mengutus kita. Itu dalam ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi Tuhan berbicara, Abraham sudah memberikan contoh, Abraham sudah taat kepadaku, Abraham sudah sungguh-sungguh mengasihi aku dengan dia menuruti apa yang aku perintahkan. Dan Tuhan mau Ishak juga ikuti teladan Abraham. Saudara, 5 hal ini menjadi petunjuk bagi kita dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan kalau memberikan petunjuk, Tuhan akan menolong kita. Saya ulangi 5 petunjuk Tuhan ini. Jangan lakukan kesalahan orang tua. Kedua, latihlah dirimu beribadah. 3, menantikan penggenapan janji Tuhan pada waktunya. 4, percayalah kepada janjinya. 5, ikutilah teladan iman dan ketaatan orang beriman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.